Dari segmen Membuka Relung Hati yang baru saja kalian simak, hikmah dan pelajaran yang bisa diambil adalah sebagai berikut. Yang pertama, Al-Quran merupakan kitab yang berisi petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar manusia bisa memahami arti kehidupan dan menjalani kehidupan ini sesuai dengan petunjuknya. Yang kedua, Al-Quran tidak hanya dibaca atau bahkan sekedar menjadi pajangan, melainkan harus dipahami maknanya dengan pengkajian tafsir yang lebih mendalam. Dan yang ketiga, dengan memahami isi kandungan Al-Quran, maka kita bisa menjalani kehidupan sesuai dengan petunjuknya demi ketenangan dan kesejahteraan hidup di dunia serta mendapat keselamatan di akhirat kelak. Para pelajar sekalian, selanjutnya kita akan menyimak segmen Memperkaya Hazanah Keilmuan dan akan mendapatkan jawaban dari beberapa pertanyaan yang sudah disuguhkan di awal video ini. Jadi, silakan catat materi jawabannya sesuai dengan pertanyaan tadi. Sumber hukum Islam. Islam merupakan satu-satunya agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai agama yang sempurna, maka Islam memiliki sumber hukum yang dapat mengatur kehidupan manusia. Sumber hukum Islam merupakan suatu rujukan, landasan, atau dasar yang utama dalam pengambilan hukum Islam. Hal tersebut menjadi pokok ajaran Islam sehingga segala sesuatu haruslah bersumber atau berpatokan kepadanya. Adapun yang menjadi sumber hukum Islam yaitu Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Dan sumber hukum Islam yang pertama yaitu Al-Quran. Sebagai sumber hukum Islam yang pertama, Al-Quran memiliki sifat dinamis, benar, dan mutlak. Maksudnya dinamis adalah Al-Quran dapat berlaku di mana saja, kapan saja, dan kepada siapa saja. Maksudnya benar adalah Al-Quran mengandung kebenaran yang dibuktikan dengan fakta dan kejadian yang sebenarnya. Dan mutlak berarti Al-Quran tidak diragukan lagi kebenarannya serta tidak dapat terbantahkan. Dari segi bahasa, Al-Quran berasal dari kata qara'a yaqra'u qira'atan Qur'anan yang berarti sesuatu yang dibaca atau bacaan. Sedangkan dari segi istilah, Al-Quran berarti kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab yang sampai kepada kita secara mutawatir dan ditulis dalam mushaf dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Serta membacanya berfungsi sebagai ibadah, sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW dan sebagai hidayah atau petunjuk bagi umat manusia. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Isra ayat 9, sungguh Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapatkan pahala yang besar. Kedudukan Al-Quran. Sebagai sumber hukum Islam, Al-Quran memiliki kedudukan yang sangat tinggi, sehingga semua persoalan harus merujuk dan berpedoman kepadanya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat An-Nisa ayat 105. Sungguh kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad, membawa kebenaran agar engkau mengadili antar manusia dan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Dan janganlah engkau menjadi penentang orang yang tidak bersalah karena membela orang yang berkhianat. Dalam sebuah hadis yang bersumber dari Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Wahai manusia, bukankah aku sebagaimana manusia biasa yang diangkat menjadi Rasul, dan saya tinggalkan bagi kalian semua dua perkara utama. Yang pertama adalah kitab Allah yang di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya atau penerang. Maka ikutilah kitab Allah atau Al-Quran dan berpegang teguhlah kepadanya." Hadis riwayat Muslim. Berdasarkan ayat dan hadis tersebut, maka Al-Quran adalah kitab yang berisi sebagai petunjuk dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran sumber dari segala sumber hukum, baik dalam konteks kehidupan di dunia maupun di akhirat. Namun demikian, hukum-hukum yang terdapat dalam kitab suci Al-Quran ada yang bersifat rinci dan sangat jelas maksudnya, dan ada yang masih bersifat umum dan perlu pemahaman mendalam untuk memahaminya. Dan kandungan hukum dalam Al-Quran, sebagaimana para ulama mengelompokkan hukum yang terdapat dalam Al-Quran ke dalam 3 bagian. Yang pertama, akidah atau keimanan, yaitu keyakinan yang tertancap kuat di dalam hati terhadap hal-hal yang gaib yang terangkum dalam rukun iman atau arkanul iman, yaitu iman kepada Allah, malaikat, kitab suci, para rasul, hari kiamat, dan qada dan qadar. Yang kedua, syariat atau ibadah. Hukum ini mengatur tentang tata cara ibadah baik yang berhubungan langsung dengan Khalik atau pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang disebut ibadah mahdhah. Hukum ini mengandung perintah untuk mengerjakan salat, haji, zakat, puasa, dan lain sebagainya. Terdapat juga hukum yang mengatur hubungan dengan sesama makhluknya yang disebut dengan ibadah ghair mahdhah, seperti hukum tentang tata cara jual beli, hukum pidana, hukum perdata, hukum warisan, pernikahan, politik, dan lain sebagainya. Ilmu yang mempelajari tata cara ibadah ini dinamakan ilmu fikih.
Dan hukum yang ketiga yaitu akhlak atau budi pekerti. Al-Quran menuntun bagaimana seharusnya manusia berakhlak atau berperilaku, baik berakhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada sesama manusia, dan akhlak terhadap makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lain. Hukum ini tercermin dalam konsep perbuatan manusia yang tampak mulai dari gerakan mulut atau ucapan, tangan, bahkan kaki. Selanjutnya kita akan mengkaji hadis atau sunnah. Secara bahasa, hadis adalah perkataan atau ucapan, sedangkan menurut istilah, hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan atau takrir yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Hadis juga dinamakan sunnah. Namun demikian, ulama hadis membedakan hadis dengan sunnah. Hadis adalah ucapan atau perkataan Rasulullah SAW, sedangkan sunnah adalah segala apa yang dilakukan oleh Rasulullah yang menjadi sumber hukum Islam. Hadis dalam arti perkataan atau ucapan Rasul terdiri atas beberapa bagian yang saling terkait satu sama lain. Di antaranya, sanad, yaitu sekelompok orang atau seseorang yang menyampaikan hadis dari Rasulullah sampai kepada kita sekarang ini. Dan yang kedua adalah matan, yaitu isi atau materi hadis yang disampaikan oleh Rasulullah. Yang ketiga adalah rawi, yaitu orang yang meriwayatkan hadis. Ditinjau dari segi perawinya, hadis terbagi ke dalam 3 bagian, yaitu hadis mutawatir, hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi, baik dari kalangan para sahabat maupun generasi sesudahnya, dan dipastikan di antara mereka tidak bersepakat dusta. Contohnya adalah hadis yang berbunyi dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa berdusta atas namaku dengan sengaja, maka tempatnya adalah neraka." Yang kedua, hadis masyhur, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang sahabat atau lebih yang tidak mencapai derajat mutawatir, namun setelah itu tersebar dan diriwayatkan oleh sekian banyak tabi'in, sehingga tidak mungkin bersepakat dusta. Contoh hadis jenis ini adalah hadis yang artinya, orang Islam adalah orang-orang yang tidak mengganggu orang lain dengan lidahnya dan tangannya. Yang ketiga, hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh 1 atau 2 orang perawi sehingga tidak mencapai derajat mutawatir. Dilihat dari segi kualitas orang yang meriwayatkannya atau perawi, hadis ini dibagi ke dalam 4 bagian. Yang pertama, hadis sahih. Hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, kuat hafalannya, tajam penelitiannya, sanadnya bersambung kepada Rasulullah, tidak tercela, dan tidak bertentangan dengan riwayat orang yang lebih terpercaya. Hadis ini dijadikan sebagai sumber hukum dalam beribadah atau hujjah. Yang kedua adalah hadis hasan. Hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, tetapi kurang kuat hafalannya, sanadnya bersambung, tidak cacat, dan tidak bertentangan. Sama seperti hadis sahih, hadis ini dijadikan sebagai landasan mengerjakan amal ibadah. Yang ketiga, hadis dhaif. Hadis yang tidak memenuhi kualitas hadis sahih dan hadis hasan. Para ulama mengatakan bahwa hadis ini tidak dapat dijadikan sebagai hujah, tetapi dapat dijadikan sebagai motivasi dalam beribadah. Dan yang keempat adalah hadis maudhu, yaitu hadis yang bukan bersumber kepada Rasulullah atau disebut juga hadis palsu. Hadis ini jelas tidak dapat dijadikan landasan hukum karena hadis ini tertolak. Kedudukan hadis atau sunnah sebagai sumber hukum Islam, hadis berada 1 tingkat di bawah Al-Quran. Artinya, jika sebuah perkara hukumnya tidak terdapat dalam Al-Quran, yang harus dijadikan sandaran berikutnya adalah hadis tersebut. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Dan apa-apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah ia, dan apa-apa yang dilarangnya maka tinggalkanlah." Quran Surat Al-Hasyr ayat 7. Demikian pula Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam ayat lain, Quran Surat An-Nisa ayat 80, "Barang siapa menaati Rasul, maka sesungguhnya ia telah mentaati Allah, dan barang siapa berpaling darinya, maka ketahuilah, kami tidak mengutusmu Muhammad untuk menjadi pemelihara mereka." Selanjutnya, fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama, menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. Misalkan perintah sholat dalam Al-Quran masih bersifat umum, sehingga diperjelas dengan hadis. Keluarlah sebuah hadis yang berbunyi, "Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat." Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, memperkuat pernyataan yang ada dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran terdapat ayat yang menyatakan, "Barang siapa di antara kalian melihat bulan, maka berpuasalah." Kemudian ayat tersebut diperkuat oleh sebuah hadis yang berbunyi, "Berpuasalah karena melihat bulan, dan berbukalah karena melihatnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, menerangkan maksud dan tujuan ayat yang ada dalam Al-Quran. Misalkan dalam Quran Surat At-Taubah ayat 34 dikatakan, "Orang-orang yang menyimpan emas dan perak, kemudian tidak membelanjakannya di jalan Allah, gembirakanlah mereka dengan azab yang pedih." Ayat ini dijelaskan oleh hadis yang berbunyi, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mewajibkan zakat kecuali supaya menjadi baik harta-hartamu yang sudah dizakati. Dan yang keempat, menetapkan hukum baru yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Maksudnya adalah jika sesuatu masalah tidak terdapat hukumnya dalam Al-Quran,
maka diambil dari hadis yang sesuai. Misalnya, bagaimana hukumnya seorang laki-laki yang menikahi saudara perempuan istrinya. Hal tersebut dijelaskan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW dari Abu Hurairah. Rasulullah bersabda, dilarang seseorang mengumpulkan atau mengawini secara bersama seseorang perempuan dengan saudara dari ayahnya serta seorang perempuan dengan saudara perempuan dari ibunya. Selanjutnya kita akan membahas ijtihad sebagai upaya memahami Quran dan hadis. Kata ijtihad berasal dari bahasa Arab, yaitu ijtihada yajtahidu ijtihadan, yang berarti mengerahkan segala kemampuan atau bersungguh-sungguh mencurahkan tenaga atau bekerja secara optimal. Secara istilah, ijtihad berarti mencurahkan segenap tenaga dan pikiran secara sungguh-sungguh dalam menetapkan suatu hukum. Orang yang melakukan ijtihad dinamakan mujtahid. Tidak semua orang dapat melakukan ijtihad dan menghasilkan hukum yang tepat. Berikut beberapa syarat yang harus dimiliki seseorang untuk melakukan ijtihad. Yang pertama, memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam, memiliki pemahaman mendalam tentang bahasa Arab, ilmu tafsir, usul fikih, dan tarikh atau sejarah, memahami cara merumuskan hukum atau istinbat, memiliki keluhuran akhlak mulia. Kedudukan ijtihad. Ijtihad memiliki kedudukan sebagai sumber Islam setelah Al-Quran dan hadis. Ijtihad dilakukan jika suatu persoalan tidak ditemukan hukumnya dalam Al-Quran dan hadis. Namun demikian, hukum yang dihasilkan dari ijtihad tidak boleh bertentangan dengan Quran dan hadis. Rasulullah SAW juga mengatakan bahwa seseorang yang berijtihad sesuai dengan kemampuan dan ilmunya, kemudian ijtihadnya itu benar, maka ia mendapatkan 2 pahala. Jika kemudian ijtihadnya itu salah, maka ia mendapatkan 1 pahala. Hal tersebut ditegaskan melalui sebuah hadis dari Amr bin As. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang hakim berijtihad dalam memutuskan suatu persoalan, ternyata ijtihadnya benar, maka ia mendapatkan 2 pahala. Dan apabila dia berijtihad kemudian ijtihadnya salah, maka ia mendapatkan 1 pahala. Bentuk-bentuk ijtihad. Yang pertama adalah ijma, yaitu kesepakatan para ulama ahli ijtihad dalam memutuskan suatu perkara atau hukum. Contohnya, pada masa sahabat, mereka melakukan kesepakatan untuk menghimpun wahyu ilahi yang berbentuk lembaran-lembaran terpisah menjadi sebuah mushaf Al-Quran yang seperti kita saksikan sekarang ini. Bentuk yang kedua adalah qiyas, yaitu mempersamakan atau menganalogikan masalah baru yang tidak terdapat dalam Al-Quran atau hadis dengan yang sudah terdapat hukumnya dalam Al-Quran dan hadis karena kesamaan sifat atau karakter. Contohnya adalah mengharamkan hukum minuman keras selain khamar seperti brandy, whisky, topi miring, vodka, dan narkoba karena memiliki kesamaan sifat dan karakter dengan khamar, yaitu sama-sama memabukkan, sebagaimana khamar diharamkan dalam Al-Quran. Yang ketiga adalah maslahah mursalah, penetapan hukum yang menitik beratkan pada kemanfaatan suatu perbuatan dan tujuan hakiki atau universal terhadap syariat Islam. Misalkan seseorang wajib mengganti atau membayar kerugian atas kerugian kepada pemilik barang karena kerusakan di luar kesepakatan yang telah ditetapkan. Pembagian hukum Islam. Tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkaitan dengan perintah dan larangan disebut dengan hukum taklifi. Adapun hukum taklifi terbagi ke dalam 5 bagian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah wajib. Jika dikerjakan akan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan akan berakibat dosa. Misalnya perintah wajib sholat, puasa, zakat, haji, dan sebagainya. Hukum yang kedua adalah sunnah. Jika dikerjakan akan mendapat pahala dan jika ditinggalkan karena berat untuk melakukannya tidaklah berdosa. Seperti sholat rawatib, puasa Senin Kamis, dan sebagainya. Yang ketiga, haram. Jika larangan tersebut tidak dilakukan akan mendapatkan pahala dan jika tetap dilakukan akan mendapatkan dosa. Misalnya, larangan minum minuman keras, narkoba, khamar, larangan berzina, larangan berjudi, dan lain-lain. Yang keempat, makruh. Jika dikerjakan tidaklah berdosa, akan tetapi jika ditinggalkan akan mendapatkan pahala. Misalnya, mengkonsumsi makanan yang beraroma tidak sedap karena zatnya atau sifatnya. Yang terakhir adalah mubah. Tidak berdosa dan berpahala jika dikerjakan ataupun ditinggalkan. Misalnya, makan roti, minum susu, tidur di kasur, dan lain sebagainya. Adapun perilaku mulia yang bisa kita terapkan, yang pertama adalah gemar membaca dan mempelajari Al-Quran dan hadis baik ketika sedang sibuk ataupun santai. Berusaha sekuat tenaga untuk merealisasikan ajaran-ajaran Al-Quran dan hadis, selalu mengkonfirmasi segala persoalan yang dihadapi dengan merujuk kepada Al-Quran dan hadis baik dengan mempelajari sendiri atau bertanya kepada yang ahli di bidangnya. Mencintai orang-orang yang senantiasa berusaha mempelajari dan mengamalkan ajaran-ajaran Al-Quran dan Sunnah. Kritis terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi dengan terus-menerus berupaya agar tidak keluar dari ajaran-ajaran Quran dan Sunnah. Membiasakan diri berpikir secara rasional dengan tetap berpegang teguh kepada Quran dan hadis. Aktif bertanya dan berdiskusi dengan orang-orang yang dianggap memiliki keahlian agama dan berakhlak mulia. Berhati-hati dalam bertindak dan melaksanakan sesuatu, apakah hal tersebut boleh dikerjakan atau hal tersebut boleh ditinggalkan. Selalu berusaha keras untuk mengerjakan segala kewajiban serta meninggalkan dan menjauhi segala larangan.
Yang terakhir, membiasakan diri untuk mengerjakan ibadah-ibadah sunnah sebagai upaya untuk menyempurnakan ibadah wajib karena khawatir belum sempurna. Para pelajar sekalian, itulah pembahasan bab 4, Al-Quran dan Hadis adalah pedoman hidupku.